warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat sehat serta nikmat iman kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, serta para pengikutnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah beserta Rasul-Nya telah mengajarkan kepada kita untuk dapat menjalani hidup dengan lapang dan tenang. Salah satu sifat yang harus kita miliki untuk dapat hidup lapang dan tenang adalah sifat ikhlas. Ikhlas artinya melakukan sesuatu hanya karena Allah. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam mendidik, dan sebagainya. Apabila kita memasukkan ke dalam konteks ibadah, ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena ingin dipuji, bukan pula karena ingin terlihat soleh, but really because of Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, وَمَا أُمِّرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas di dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan keikhlasan dan kejujuran, maka akan runyam. People are busy thinking about their own interests without religion in the purity of their lives. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting sebagai pupuk diri, karena dengan ikhlas semua urusan akan menjadi lebih terang dan lebih mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tanpanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi di akhir zaman di hadapan Allah. Ketika ada seorang hamba ditanya Allah, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku?" Ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta, sebenarnya kamu berperang bukan karena aku, melainkan agar kamu disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilempar ke dalam neraka. Kutipan di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharap selain Allah. Sungguh, kisah ini jadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah dan melakukan sesuatu sesuai bukan karena Allah. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang seperti itu ya. Amin. Perintah Allah agar manusia selalu ikhlas dalam beribadah dalam Az-Zumar ayat 2 yang berbunyi,
Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fabudillaha mukhlisa lahuddin, yang artinya sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan kebenaran, oleh karena itu beribadahlah kamu kepada Allah dalam keadaan ikhlas hanya baginya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seorang dalam beramal, semakin besar balasan yang akan diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di hadapan Allah. Setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, marilah kita memulai untuk memupuk diri, melatih diri untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah siratkan dalam hadisnya tidak terjadi kepada kita. Amin. Sekian dari saya, semoga apa yang setelah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.